Baik, pemirsa, kita lihat di layar kaca di mana ada sejumlah undang-undang netralitas pejabat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana pasal 2 pegawai ASN bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian juga pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan ASN. Kemudian juga Anda bisa baca, ini juga masih tentang Pilkada dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pejabat negara, pejabat ASN, dan kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Kemudian juga kategori pelanggaran etik ASN dalam pemilu, ini juga sudah dirumuskan apa saja, salah satunya adalah menghadiri deklarasi atau kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan atau dukungan secara aktif. Kemudian juga berdasarkan SKB nomor 2 tahun 2022 membuat posting, komen, share, like, bergabung atau follow dalam grup atau akun pemenangan bakal calon dan memposting pada media sosial atau media lain. Kemudian juga kita lihat memposting pada media sosial atau media lain. Kalau soal postingan di media sosial mungkin bisa ada pengawasan, Mas Adi. Tapi kalau untuk kemudian ikut grup atau ikut datang ke acara deklarasi pemenangan, nah yang seperti itu mungkin juga susah untuk terpantau. Menjadi tim sukses, itu kontrolnya seperti apa mungkin Mas Adi? Ya memang agak rumit sebenarnya. Padahal kita punya instrumen, punya undang-undang dan punya regulasi yang saya kira sangat komprehensif. Ini kan undang-undang yang terkait dengan netralitas ASN. Jelas itu bagaimana ada koridor-koridor yang tidak boleh dilanggar. Bahkan kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 7 2017 terkait dengan pemilu, jelas disebutkan Putri bahwa tim ataupun penyelenggara pemilu itu tidak boleh menyertakan ASN, kemudian anggota kepolisian, TNI, kemudian perangkat desa dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan di situ disebutkan kalau ada upaya untuk mengikut sertakan yang disebut dengan ASN dan semacamnya itu, dia bisa masuk penjara karena itu masuk pidana politik, pidana pemilu, penjaranya 1 tahun dan didenda oleh sejumlah uang. Tapi kan problemnya untuk mengidentifikasi aparatur sipil negara bahwa mereka menjadi bagian dari kepentingan politik tertentu agak rumit. Kalau yang diatur itu adalah mereka tidak boleh share, tidak boleh komen, kemudian nggak boleh selfie dengan kandidat, itu kan gampang dimonitornya. Tapi kalau mereka ini bergerak dalam senyap, karena birokrasi itu kan dari pusat ke bawah, itu kan terstruktur. Dia itu instruktif dan itu senyap, tidak bisa diidentifikasi. Oleh karena itu ya problem terbesar dari pengawasan pemilu dari dulu sampai hari ini adalah bagaimana mengidentifikasi kegiatan-kegiatan aktivitas politik yang disebut dengan ASN itu yang memang tak pernah terdeteksi dan tidak pernah muncul ke permukaan. Ini yang saya kira bahwa Bawaslu harus punya alat deteksi yang canggih supaya kinerja aparatus sipil negara yang memang tidak boleh intervensi, tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh genit untuk menjadi bagian dari tim pemenangan tertentu harus bisa dideteksi dengan baik. Ini yang saya kira memang menjadi PR bersama oleh Bawaslu. Jadi percuma sebenarnya Bawaslu itu selalu bikin indeks kerawanan pemilu. Mereka selalu bilang bahwa indeks kerawanan pemilu itu sebagai upaya untuk menemukan dan menelusuri tingkat kerawanan dan bahkan kecurangan pemilu. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya setiap pemilu, setiap pilkada soal netralitas aparatur sipil negara itu kan rendah. Yang kemudian bisa diproses dan ditindak sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu. Oleh karena itu ya saya kira ini menjadi tugas bersama pertama dari Bawaslu, yang kedua adalah penyelenggara seperti KPU, yang ketiga adalah kontestan. Jangan pernah memaksakan aparatur sipil negara untuk menjadi bagian dari kemenangan tertentu. Oleh karena itu kalau kita mengacu pada pernyataan Jokowi bahwa ASN itu harus netral, jadi kalau di lapangan ada ASN mengajak orang lain memenangkan calon tertentu, justru dia ingin mempermalukan Pak Jokowi. Dia itu membangkang dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Kan begitu ceritanya. Karena Jokowi sudah mengharamkan kalau kita mendengar ceritanya, ASN, PLT kepala daerah dan seterusnya tak boleh genit dan mengintervensi persoalan politik elektoral. Tapi Mas Adi, kalau mengidentifikasi saja sudah susah begitu kan, bahkan juga tidak ada aturan yang ketat dari aturannya ada, tapi kemudian sanksinya tidak bisa dijalankan secara baik begitu pada saat ada oknum-oknum ASN yang melakukan penyelewengan seperti itu. Bagaimana kemudian adanya isu seperti pada pemilu 2019, artinya potensinya akan terjadi lagi, terstruktur, masif dan juga sistematis. Ya 2019 memang ada dugaan-dugaan kecurangan yang sifatnya TSM kan, terstruktur, sistematis dan masif. Bahkan itu digugat kan ke KPU dan kemudian Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksud terstruktur itu karena kecurangan ini melibatkan struktur pemerintahan ataupun penyelenggara pemilu.
itu dilakukan secara serempak kan oleh oknum-oknum yang terafiliasi dengan pemerintah atau eksekutif. Yang disebut dengan sistematis karena itu by design, direncanakan. Itu tidak ujuk-ujuk, tapi melalui satu proses yang sebenarnya matang bahwa kecurangan itu harus dilakukan secara simultan, tidak diketahui dan dia lolos dari jeratan pidana pemilu. Yang ketiga disebut dengan masif. Ini kecurangannya bukan hanya di satu tempat, tapi meluas secara merata di berbagai tempat yang lain. TSM ini dalam Undang-Undang Pemilu termasuk kategori pelanggaran pemilu yang paling berat. Tapi pada praktiknya ini paling rumit untuk dibuktikan, Putri. Karena kan syaratnya misalnya ada syarat formil dan juga ada syarat yang disebut dengan material. Formil itu adalah pelapornya jelas, tidak boleh menggunakan nama-nama samaran seperti yang melaporkan atas nama hamba Allah itu nggak boleh. Kalau Pak Adi menemukan pelanggaran yang sifatnya TSM, jelas Adi dosen dan kemudian dia menyertakan barang bukti yang sifatnya material berkontainer-kontainer itu. Ini yang saya kira pelanggaran berat dan bisa menggugurkan hasil pemilu, tapi kalau tidak bisa dibuktikan ini hanya akan menjadi pepesan kosong dan hanya sebatas angin berlalu. Jangankan yang TSM, lawang politik uang yang jelas-jelas di depan mata kita itu tidak pernah dibuktikan dan bahkan tidak ada tindak pidana yang ketat bagi mereka, sehingga kecurangan-kecurangan dalam pemilu itu bisa diamputasi. Tapi nyatanya politik uang ada, netralitas aparat juga selalu dipertanyakan dalam setiap musim pemilu kita. Oleh karena itu bagi saya kuncinya ya Bawaslu harus patroli kayak orang razia ZIM, ya, surat izin mengemudi di mana-mana. Jadi 2 bulan 3 bulan jelang pemilu, kalau ada upaya-upaya yang teridentifikasi melakukan kecurangan, maka harus ditindak dengan nyata dan sungguh-sungguh. Baik Bang Adi, identifikasinya susah Bang Habib, kemudian pembuktiannya juga, bagaimana kemudian upaya yang menindak nyata supaya jangan ada terjadi lagi isu TSM seperti ini. Bang Habib, kemudian Pak Jazilul nanti juga bisa berikan tanggapan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali saat lagi.